Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Wistalfon. Jadi kali ini saya kedapatan servisan yaitu Samsung teman-teman. Ini kata usernya ini handphone Samsung A11 ya. Masuk dengan kondisi mati teman-teman. Tadi saya juga sempat tanya ya ke yang punya kalau handphone ini matinya itu karena sambil dicas teman-teman. Ya kemungkinan handphonenya habis baterai lalu dicas begitu ya, kemudian ditunggu beberapa saat handphone ini malah nggak mau menyala ya, mungkin tepatnya begitu teman-teman. Oke, sekarang kita coba lanjut hubungkan dulu ya ke USB charger teman-teman. Ini cuma berkedip aja teman-teman ya, sekali lalu kita colok lagi, dia itu nggak ada reaksi apa-apa teman-teman. Oke, sekarang kita bongkar aja teman-teman. Backdoornya udah pada pecah-pecah teman-teman. Kelihatannya ini agak serem juga ya. Bismillah aja teman-teman, semoga aja masih ada harapan ya. Kondisi mesin apa ada teman-teman, apa adanya ya. Kalau kita lihat-lihat ini nggak ada sisa-sisa fluk ya. Ya mungkin dengan kasus yang ini belum ditangani begitu ya teman-teman ya. Cuma kalau kelihatan kaleng ini udah pada kebuka ya, mungkin dulunya pernah ada masalah ya, lalu kemudian diservis dan dicari masalahnya, makanya kalengnya pada kebuka teman-teman. Oke, ini kita abaikan saja ya. Baterai juga udah rombakan teman-teman, menggunakan Xiaomi teman-teman. Kalau ditanya apa bisa merombak dengan baterai yang berbeda, ya tentu bisa aja teman-teman, asal fleksibelnya tetap yang lama teman-teman ya. Tetap fleksibel yang lama ini dipindahkan ya di baterai PC yang baru ini teman-teman. Yang penting min plusnya aja harus benar ya teman-teman, min ke min ya, plus ke plus ya. Kalau mau posisinya kebalik ya tinggal di jumper aja min plusnya teman-teman. Cuma kalau nggak mau jumper ya bisa aja, tapi posisi ini berada di belakang teman-teman. Tapi kalau min plusnya sama, kita tinggal posisikan aja ya. Oke, kita abaikan saja teman-teman. Sekarang kita coba fokuskan ya ke mesin ini teman-teman. Mungkin tahap pertama kita akan coba ukur ya, kita coba cek dulu ya. Saya menggunakan di skala buzzer teman-teman. Saya ukur lewat plus baterai ini ya, soket baterai ada di bagian bawah teman-teman. Oke, di sini nggak short ya teman-teman ya, pipetnya nggak short ya. Oke, kita geser ke belakang teman-teman. Oke, di gulungan ini ya, lilitan lilitan ya ini ya. Ini harus kelihatan. Oke, ini kelihatan short ya teman-teman. Mungkin IC casnya juga short ya. Oke, ini enggak, ini enggak, ini short ya, short, ini short juga, ini short juga.
Mungkin saya akan lakukan pengangkatan ya teman-teman ya, untuk IC cas ini ya, soalnya ini juga kalau ini udah nggak kelihatan lagi teman-teman, serinya ya udah terkelupas ya, terkelupas teman-teman. Nanti kita lihat di skema aja teman-teman. Di skema ini IC-nya PMI 632902000 teman-teman, untuk IC cas ya. Kayaknya saya juga masih ada satu teman-teman. Mungkin kita lanjut ke angkat aja ya, kira-kira kita angkat aja. Saya agak mengarah ke sini ya saya teman-teman ya, soalnya juga saya dulu pernah ketemu juga kasus ini ya, yang sebelah sini mati karena habis sambil ngecas mati ya. Kita coba angkat aja teman-teman, apa ini masih short apa enggak ya. Ini sih peeling aja teman-teman. Oh ya, di pengangkatan saya pakai mikroskop ya teman-teman ya. Di sini udah nggak kelihatan lagi titiknya teman-teman, nanti kita lihat di skemanya. Oke, tahap selanjutnya kita bersihkan ya. Saya lupa ganti mata solder teman-teman. Udah tumpul ya, udah nggak panas lagi. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman, udah nanggung pokoknya, dikit lagi. Oke, coba kita ukur ya sebentar ya. Tentu masih di skala buzzer ya. Ini udah nggak short lagi teman-teman. Oke, udah aman ya, udah nggak short lagi ya. Kita lanjut bersihkan sedikit. Lanjut kita coba ganti ya.
saya tuh masih ada satu teman-teman. Ya, saya dulu ingat saya pernah ketemu kasus yang sama teman-teman. Beli dua ya, satunya udah saya pasang, tinggal satu. Semoga aja ini bisa nyala ya. Kita lanjut pasang aja teman-teman, soalnya kelihatan kakinya juga cakep ya. Ini posisi titiknya ada di sebelah kiri atas teman-teman. Nanti saya tunjukin di skema aja ya. Kita kasih voltnya sedikit aja teman-teman. Nanti kalau kebanyakan itu biasa dia geser ya, agak lari teman-teman. Oke, kita pasang ya. Bisa kalau saya pemasangan tahap pertama saya nggak kasih terlalu panas teman-teman ya. Nanti kalau sudah agak menempel sedikit langsung kita naikin panasnya teman-teman. Ya kalau memang baku-baku gitu bisa saya posisikan dulu teman-teman ya. Jadi kalau udah biasa tinggal tancap aja teman-teman. Kalau dirasa sudah nempel sedikit ya, kita kasih flip ya secukupnya aja, lalu kita naikin panasnya teman-teman. Setelah itu kita goyang ya. Kalau dirasa goyangannya sudah kembali, itu betana udah posisi ya teman-teman. Oke, kita dinginkan sebentar ya. Ini yang lamanya teman-teman. Semoga aja analisa secepat ini bisa benar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau dirasa sudah dingin kita lanjut. Kita coba ukur dulu ya, nanti habis itu kita coba cuci sedikit teman-teman. Semoga aja ini udah nggak short lagi ya. Itu masih saya dengan menggunakan skala laser. Alhamdulillah udah nggak short teman-teman. Kita cuci ya.
Oke teman, kita coba tes aja terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti kameranya nggak usah dipasang dulu ya. Jadi kalau memang ada kendala kita capek-capek lepas kameranya lagi teman-teman. Kita coba tes aja ya. Semoga aja ada hasil teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman. Kita nyalain deh. Jadi tersangkanya ini teman-teman, IC cas ya, Qualcomm PMI 632 teman-teman. Alhamdulillah teman-teman sudah nyala ya. Ini handphone kotor banget teman-teman, mungkin yang pakai bocah kali ya. Alhamdulillah teman-teman ya, udah nyala teman ya. Ini kayaknya handphone bocah ya teman-teman ya, banyak gamenya, banyak banget teman-teman. Terus banyak game teman-teman. Oke, nanti kita rapikan lagi ya. Rapikan, kita coba tes lah sejam 2 jam teman-teman. Kalau ngerasa sudah aman ya, kita siap kasihkan ya ke user. Tadi kenapa saya langsung analisa di bagian itu ya teman-teman. Dulu saya sempat ketemu juga ya dengan kasus yang sama ini teman-teman. Saya beli IC-nya 2 teman-teman. Alhamdulillah satunya udah kepasang ya, saya tinggal satu. Alhamdulillah juga kepasang juga teman-teman. Kasusnya sama juga teman-teman. Handphone ambil ngecas ya, atau mungkin bisa jadi ya handphone lowbat gitu ya, karena handphone lowbat harus dulu dicas ya, kemudian dicoba nyalain yang seharusnya sudah terisi baterai, tapi nyalain cuma nggak nyala-nyala begitu teman-teman ya. Kasusnya mungkin ya sama ya, 11-12 juga kayak kemarin yang saya ketemu ini, itu juga sama teman-teman. Oke, udah nggak ada lagi ya yang mau dijelasin ya. Ya mungkin saya segitu dulu teman-teman. Saya insya pun mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian video ini. Saya mohon maaf, di sini saya tidak menggurui siapapun, kita sama-sama belajar teman-teman. Semoga aja ini ada manfaatnya ya, khususnya teman-teman kita yang pemula ya. Oke, saya pamit undur diri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal saya rapiin langsung kita tidur teman-teman, udah malam juga ya. Oke, bye-bye.